Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi di channel Jordan Alfaris Rahmadi. Saya akan menjelaskan sejarah Indonesia SMA kelas 11, bab 1 dan bab 2. Oke, pada materi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu, bab 1, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, proses yang pertama itu nanti akan dijelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, masa kekuasaan VOC. Dan yang ketiga, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Motivasi kedatangannya itu meliputi yang faktornya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani, dan yang ketiga pencarian rempah-rempah. Terakhir itu semboyan, God, glory, gospel. Oke, slide-nya. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama ada Alif di sini. Oke, saya akan jelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu pertama datang Portugis, bertujuan mencari rempah-rempah. Kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antino de Avior. Yang kedua, Spanyol. Armada Spanyol mendarat di Maluku pada 1522 dipimpin oleh Sebastian Elcano. Dan yang setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Selanjutnya rombongan Inggris tiba di Maluku pada tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Oke. Dan yang keempat, Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Kita lanjut ke slide selanjutnya dan tidak mau pindah. Masa kekuasaan VOC. Tujuan pembentukan VOC yang pertama adalah membantu keuangan Belanda pada saat itu karena Belanda mengalami atau sedang menjalankan suatu perang. Yang kedua, menanyai pedagang dari bangsa lain. Dan yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Hak oktori VOC. Yang pertama adalah mencetak uang, hak memelihara angkatan perang, dan hak memerintah daerah yang diduduki. Dan keempat, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lanjut, masa kekuasaan VOC. Beberapa kebijakan VOC. Yang pertama adalah Brenner's Stelsel, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Yang kedua, privilege reference dia, yang itu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga, kontingenten, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang keempat, ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi, VOC ini akan menebang rempah-rempah atau tanaman-tanaman yang diproduksi melewati batas yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah Hongi Tokten, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Jadi VOC ini memiliki hak untuk berlayar di pantai, di laut, agar pedagang-pedagang Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu, tidak menjual rempah-rempahnya selain dari VOC. Lanjut, kemunduran VOC. Penyebab kemunduran VOC yang pertama, korupsi dari para pemimpin VOC. Yang kedua, feodalisme. Yang ketiga, ketidakcakapan pemimpinnya. Dan yang keempat, terlilit utang. Lanjut, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Herman William Dendels pada tahun 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakan fenomenal Dendels yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos, atau yang biasa disebut The Road Postway, yang menghubungkan antara Anyar hingga Pendudukan. Kurang lebih tidak ditulis dalam PPT 1.100 km yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Kedua, selain membangun jalan raya, Dendels membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan.
Oleh karena itu, kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Dendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Jadi, Dendels merupakan salah satu gubernur jenderal yang sangat bagus caranya memerintah. Tetapi karena salah satu kebijakannya itu dia menjual tanah yang ada di Hindia Belanda atau dikatakan Indonesia sekarang kepada pihak-pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan. Dan raja tidak suka hal tersebut. Jadi Dendels dipecat. Selanjutnya perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Jan William Jensen pada tahun 1811. Jadi Jensen memerintah hanya 1 tahun. Berikut fotonya. Tugas itu memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggal Dendels. Yang kedua memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Faktanya tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan. Saat mendapat serangan Inggris, Jensen memilih mengungsi ke Semarang. Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada 18 September 1811. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Oke, lanjut perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa Indonesia. Masa pendudukan Inggris 1811 sampai 1816 dipimpin pertama kali oleh gubernur jenderal yang bernama Raffles. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles, Olivia Marianne. Oke, selanjutnya masa penerapan sistem tanam paksa dicetus oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang diperoleh sekitar 1.967 juta golden. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasar internasional. Lanjut. Masa penerapan politik pintu terbuka atau bisa dikatakan sistem ekonomi liberal. Politik pintu terbuka dilatar belakangi atas penderitaan yang dirasakan oleh rakyat akibat sistem tanam paksa. Ditandai dengan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Pelaksanaannya pada pemodel asing diberi kebebasan menanam modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah boleh bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Apa sih penyebab sistem ekonomi liberal gagal memberi kesejahteraan rakyat dan justru semakin menyengsarakan rakyat? Yang kedua, Papua, strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Adapun perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC ada perlawanan rakyat Aceh, rakyat Maluku, rakyat Mataram, rakyat Banten, rakyat Makassar, rakyat Riau, dan etnik Tionghoa. Selanjutnya ada perlawanan pemerintah terhadap kolonial Belanda. Perang Tondano, perlawanan Patimura, perang Patri, perang Diponegoro, perang Putan, perang Banjar, perang Aceh, dan terakhir perang Batak. Oke, langsung kita masuk ke materi. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Latar belakangnya karena kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Strategi melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa Aceh merupakan kerajaan Islam pada saat itu. Jadi ada hubungan dengan kerajaan Turki yang mengirimkan senjatanya untuk membantu peperangan yang dilakukan oleh kerajaan Aceh. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Lanjut, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada 1629. Pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda.
Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis di Malaka. Lanjut, perlawanan rakyat Maluku. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Maluku. Portugis, faktor penyebabnya. Upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Yang kedua, Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita mengajukan perundingan damai. Karena tetap dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Akhir perlawanan dipimpin oleh Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1505 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Lanjut, perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Faktor penyebabnya yang adalah praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Lanjut, ini adalah timeline yang bisa saya tampilkan. Yang pertama, pada tahun 1635 sampai 1606, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hind yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Telu Besi. Pada 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan yang terakhir pada 1680, Sultan Nupu memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Lanjut, selanjutnya adalah perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang adalah kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Lagi-lagi penyebab peperangan melawan VOC dikabarkan karena VOC melakukan monopoli perdagangan di daerah tersebut. Perang ini terjadi pada 1628. Serangan dipimpin oleh Tumenggung Pohorekso sebagai panglima perang pada 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kurang air dan terjangkit penyakit kolera. Lanjut, serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kalah dari segi persenjataan. Pada tahun 1619, Sultan Agung kembali menyusun strategi dan dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk ke Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Selanjutnya, perang rakyat Banten melawan VOC. Latar belakang, monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan, untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Jadi Sultan Haji ini kita ketahui bahwa dia merupakan anak dari Sultan Agung Tirtayasa. Ya, tetapi VOC cerdiknya menghasut Sultan Haji dan Sultan Haji mau karena diiming-imingi oleh kekuasaan. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut Banten. Pada 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Lanjut, perlawanan rakyat Makassar. Kota saya sendiri ya, Makassar. VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Lagi-lagi VOC latar belakang perlawanan rakyat-rakyat Indonesia di daerah-daerah itu dikarenakan VOC ingin lagi-lagi monopoli perdagangan, monopoli rempah-rempah yang ada di daerah tersebut. Perlawanan rakyat Makassar. Serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arun Palaka atau yang kita kenal Raja dari Gone.
Jadi dia bersekutu dengan VOC karena Arum Palaka, Raja Boni, Kerajaan Boni juga menaruh dendam atau iri dengan Kerajaan Makassar yang merupakan kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Akhir peperangan pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bongaya. Adapun isi perjanjian Bongaya, yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Kerajaan Gorontalo di luar Makassar menjadi milik VOC. Dan yang keempat, Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone. Dan yang terakhir atau yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang yang dialami oleh Belanda. Lanjut ke perlawanan rakyat Riau. Latar belakang perlawanan rakyat Riau adalah upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Lagi-lagi ya, strategi Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC, siasat hadiah Sultan. Dengan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji. Itu, pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Akhir dari peperangan, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada 1858 Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Selanjutnya, perlawanan etnik Tionghoa. Latar belakangnya, VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Lanjut, peristiwa 9 Oktober 1740. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota tersebut. Lanjut. Perang Tondano. Perang Tondano latar belakang rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strategi Belanda membangun sungai Temberan untuk membanjiri permukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang. Perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membangun sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Dan sungai yang mulai mempersulit gerak pasukan Belanda. Makanya Belanda pada itu mengalami kekalahan. Perlawanan menghadapi perlawanan Patimura, latar belakang monopoli perdagangan rempah. Lagi-lagi berbeda dengan VOC, Belanda juga ingin memonopoli rempah-rempah di daerah kosan Patimura. Yang kedua, menetapkan pajak tanah dan rent yang tinggi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayanan umum. Jalannya perlawanan. Pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Burstedt. Pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan untuk menangkap Kapiten Patimura. Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap ke perlawanan lainnya. Lanjut. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Patimura, Anthony Ribuk, Thomas Patiwell, dan Raja Tio. Pada 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati dan ditiang gantung di Ambon. Sangat kejam Belanda pas begitu. Lanjut, perlawanan Padri. Perang Padri maksud saya, latar belakangnya Belanda mencampur konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang, fase 1, 1821 sampai 1825, fase 2, 1825 sampai 1830, dan fase 3, 1830 sampai 1838. Pada fase pertama, kemenangan berada di pihak kaum Padri. Pada fase kedua, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri, dan fase ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel pada 28 Oktober 1837, yang kemudian berhasil ditangkap oleh Belanda. Maka pada fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri, dikarenakan Belanda harus menghadapi perlawanan pangeran Diponegoro yang sangat sulit. Perang Diponegoro, yang seperti saya bahas, yang pertama latar belakangnya perang kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda, mematukan tanah milik pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa izin,
Jalannya perang. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi perlawanan perang Diponegoro, mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stellenbosch lagi-lagi sama seperti strateginya melawan Kapten Patimura. Satu daerah pertahanan dan pengiran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pengiran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Lanjut, Perang Tuputan. Perang yang terakhir. Latar belakang, permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus 1 tahun karang. Yang kedua, mengakui kekuasaan Belanda. Dan yang ketiga, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang Tuputan. Apa yang dimaksud dengan semangat perang Tuputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Belanda mengadakan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali dan akhir peperangan. Peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraja. Oh, maksudnya masalah perang terakhir itu perang Banjar. Perang Pangeran Antasari salah satu tokoh penting dalam perang Banjar. Kita punya timelinenya. Pertama itu Belanda ikut campur dalam pemerintahan Sultan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Yang kedua, pasukan Banjar mengobarkan semangat perang fisabilillah di jalan Allah. Yang ketiga, Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada 1860. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar? Dikarenakan ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan bangsa Sultan Banjar. Oh, perang Aceh. Ternyata masih ada ya. Saya kira sudah habis. Mohon maaf para penonton. Latar belakang perang Aceh dikarenakan Belanda membatalkan Traktat London. Yang kedua, Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan. Fase ada terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama 1833 sampai 1800. Pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kogier. Fase 2, Belanda mengutus No Forgonje. Yang ketiga, Belanda berhasil melakukan menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Perang Batak, ternyata masih banyak ya. Sisingamaraja 12, latar belakangnya, Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatiran rusak tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang, Sisingamaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli. Pada 17 Juni 1907, Sisingamaraja 12 wafat dalam pertempuran. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa nonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Ya, jangan lupa subscribe Juran Alfaris Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.